Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, NPM 1940101009, Prodi Aquaculture. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja penyebab kegagalan dalam berusaha. Ketika memulai sebuah bisnis, satu hal yang perlu Anda pertimbangkan adalah kegagalan. Tapi bila sejak awal Anda sudah mengetahui penyebab umum kegagalan dalam bisnis, kemungkinan Anda kurang beresiko mengalaminya. Suatu perusahaan tidak selalu berkembang dengan baik sebagaimana diharapkan. Dalam praktik, banyak perusahaan yang mengalami kegagalan. Kegagalan bisnis tidak terbatas pada satu industri atau perusahaan tertentu, tapi dapat dialami oleh semua industri atau perusahaan. Kegagalan usaha sebenarnya bisa menjadi tonggak awal menuju sukses. Dengan kegagalan, kita dapat belajar dari kesalahan dan lebih mapan pengalaman. Kegagalan dan keberhasilan. Apa makna kegagalan? Jawaban paling sederhana adalah ketidakkeberhasilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagal adalah tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya. Kegagalan berkebalikan dengan keberhasilan. Tidak berhasil berarti pula tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Karena adanya target untuk dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan, maka dari itu selalu ada kriteria sebagai parameter guna menentukan apakah suatu target telah tercapai atau belum tercapai. Dari logika ini dapatlah ditarik suatu pengertian. Kegagalan adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Itu berarti ketidakadaan target akan meniadakan pula kegagalan. Faktor penyebab kegagalan usaha. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan. Di antaranya faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. Zimmerman mengemukakan ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menjalankan usaha, yaitu ketidakmampuan manajemen adalah dalam bisnis kecil, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Yang kedua, kurang pengalaman. Manajer bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan dimasukinya. Idealnya, calon wirausahaan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai, seperti pengalaman kerja mengenai konsep pengoperasian fisik. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Kunci dari keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. Sementara itu, perusahaan kecil seringkali melakukan dua kesalahan, yakni kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Yang keempat, gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. Tanpa memiliki suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Yang kelima, pertumbuhan tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Namun demikian, pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Yang keenam, lokasi yang buruk. Pemilihan lokasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penelitian, pengamatan, dan perencanaan. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang kurang baik. Pada umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan oleh manajer bisnis kecil adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang penting. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok. Yang terakhir, kedelapan, ketidakmampuan membuat transisi usaha. Setelah berdiri dan berkembang, biasanya diperlukan adanya perubahan gaya manajemen yang secara drastis dan berbeda. Jika suatu usaha menghadapi kegagalan atau kesulitan keuangan, harus diketahui dahulu apakah kesulitan keuangan tersebut bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Kesulitan keuangan yang bersifat jangka pendek apabila tidak segera ditanggulangi dapat menimbulkan kesulitan keuangan jangka panjang. Kesulitan keuangan jangka pendek yang dimaksud adalah kesulitan dalam
likuiditas perusahaan, sedangkan kesulitan jangka panjang berkaitan dengan solvabilitas perusahaan. Itulah penyebab hal yang dapat menyebabkan kegagalan berbisnis. Jalan termudah untuk menghindari kegagalan adalah dengan cara mengenali kegagalan itu sendiri. Untuk dapat mencapai keberhasilan, maka pelaku usaha harus memiliki sifat profesional dalam setiap aktivitasnya ketika menjalankan suatu usaha. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.